Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ujang. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Irfan? Alhamdulillah Pak, saat ini saya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kalau sehat, saya pun senang mendengarnya, Pak. Alhamdulillah. Oh iya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Irfan karena telah bersedia menyempatkan waktu untuk berbincang dengan saya, Pak ya, tentang kegiatan supervisi pembelajaran yang akan kita laksanakan nanti. Pun juga demikian, saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak karena telah berkenan untuk disupervisi oleh saya secara langsung ketika pembelajaran di kelas nanti. Sebelum lebih lanjut, saya ingin menjelaskan beberapa hal bahwa kegiatan supervisi ini saya tekankan Bapak ya, bukan untuk mencari kesalahan ataupun juga kekurangan kita masing-masing, tetapi anggaplah bahwa kegiatan supervisi ini sebagai praktek baik lah, saling berbagi praktek baik dan juga memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan pembelajaran, kegiatan ataupun juga yang diberikan kepada anak-anak, sehingga apa yang kita berikan kepada anak-anak itu lebih mengutamakan kebutuhan dan juga apa yang diperlukan oleh peserta didik. Nah, sebelum itu, sebelum memulai kegiatan supervisi ini, tentu di sini saya akan melakukan coaching pra observasi, ya, dengan mengajukan beberapa pertanyaan, beberapa hal kepada Pak Irfan. Kira-kira berkenan apa tidak, Bapak? Insya Allah Pak Ujang ya, saya insya Allah siap. Alhamdulillah, baik Bapak. Kalau seperti itu, yang pertama saya akan bertanya terkait dengan tujuan pembelajaran nih. Tujuan pembelajaran nanti kira-kira tujuan pembelajarannya yang seperti apa yang Bapak harapkan dalam kegiatan supervisi nanti? Jadi mungkin Pak Ujang ya, tujuan pembelajaran saya harapkan adalah pertama tentu sebagaimana saya sudah menulis RPP dan dalam RPP itu sudah saya tuliskan tujuan pembelajaran. Kemudian yang saya harapkan adalah tujuan pembelajaran yang telah saya tuliskan itu bisa tercapai semua nanti di kelas ketika saya mengajar anak-anak. Itu yang poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, sebagaimana kita ketahui bahwa kita di CGP ini ada materi ya tentang budaya positif. Oleh karena itu ya saya juga berusaha bagaimana supaya budaya positif ini bisa saya praktekkan di kelas. Kemudian juga tentang pembelajaran berdiferensiasi ya. Oh iya. Nah itu bagaimana bisa saya terapkan juga. Kemudian materi yang terakhir itu ada tentang kompetensi sosial emosional. Oh, nah, itu KSE ya? KSE ya. Oh iya. Nah, itu mudah-mudahan nanti untuk KSE pun bisa masuk dan bisa saya terapkan kepada anak-anak diaplikasikan di kelas. Mungkin itu Pak harapan saya. Tujuannya ya? Iya. Baik Bapak, saya bisa menangkap apa yang menjadi dasar tujuan Bapak yang diharapkan ketika nanti saya supervisi ataupun juga observasi ketika belajar di kelas. Nah, tadi saya tertarik nih Bapak dengan pernyataan Bapak terkait dengan penerapan budaya positif, terus juga pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional atau PSE tadi ya. Nah, kira-kira nih dari tiga aspek tadi, area pengembangan manakah dulu yang ingin dikembangkan terlebih dahulu kira-kira menurut Pak Irfan dari ketiga aspek tadi? Mungkin saya secara pribadi pengen ngambil yang ideal ya Pak. Jadi saya berusaha bagaimana ketiga aspek ini ada dalam pembelajaran nanti yang saya lakukan di kelas. Jadi dari mulai KSE-nya ada, budaya positifnya ada, kemudian pembelajaran berdiferensiasinya juga ada muncul gitu. Jadi saya akan ambil tiga-tiganya dan mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Mungkin seperti itu ya. Ya, baik Bapak. Nah, jika seperti itu, kira-kira bagaimana strategi yang dipersiapkan agar hal tersebut, terutama yang tiga aspek tadi itu bisa tercapai dengan baik? Nah, untuk strategi yang dipersiapkan tentu aspek-aspek tersebut harus tercantum di RPP ya. Oh, di RPP. Ya, agar saya bisa mengetahui tahapan-tahapan mana saja aspek itu harus dikembangkan. Nah, untuk selanjutnya bisa dimunculkan dalam model pembelajaran berbasis PBL ya, di problem based learning, jadi pembelajaran berbasis masalah ya. Masalah. Nah, bagi saya dengan anak saling berdiskusi dalam pemecahan masalah dalam pembelajaran
akan memudahkan aspek tadi bisa berkembang pada diri siswa. Jadi mungkin begitu Pak Ujang. Oh baik, strategi yang akan dipersiapkan ya. Ya. Saya sangat antusias sekali nih, ingin segera melihat. Bagus sekali strategi-strateginya yang dijelaskan tadi Pak Irfan. Ya. Mudah-mudahan target-target tadi itu apa yang menjadi sasaran dari aspek pengembangan tadi, perkembangan yang diharapkan oleh Pak Irfan, serta strategi yang Pak Irfan persiapkan itu dalam kegiatan supervisi bisa berjalan dengan lancar. Amin. Semoga juga kegiatan supervisi nanti bisa berjalan dengan lancar. Tujuan target tadi yang sudah dijelaskan kepada saya mudah-mudahan bisa tercapai, serta target pengembangan yang diharapkan bisa tercapai juga dengan baik. Nah, mungkin itu saja Pak Irfan yang saya ingin tanyakan kepada Pak Irfan terkait hal-hal yang perlu saya gali dari Pak Irfan sebelum observasi ini ya. Jadi tadi mulai dari tujuan pembelajarannya seperti apa, terus juga model pengembangannya seperti apa, dan juga strategi-strategi untuk mencapai perkembangan yang diharapkan juga itu tadi sudah dijelaskan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan juga saya ucapkan terima kasih. Dan sekarang mungkin saya persilahkan kepada Pak Irfan untuk persiapan menuju ke kelas untuk melakukan observasi ataupun juga supervisi akademik ya Pak ya, dengan saya ketika di kelas seperti itu. Ya baik Pak Ujang, insya Allah saya akan persiapkan terlebih dahulu ya Pak. Baik ya. Pak. Kalau seperti itu silakan mungkin Pak ya. Ya, siap. Ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ujang. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih Bapak ya karena telah melaksanakan pembelajaran di kelas dengan baik ya. Sekaligus tadi langsung diobservasi dengan saya gitu Pak ya. Oh ya, untuk kegiatan coaching pasca observasi ini saya juga akan mengajukan beberapa hal ya kepada Bapak, terutama saya ingin menggali perasaan ataupun juga refleksi lah dari kegiatan supervisi tadi seperti itu. Nah Bapak, yang pertama saya ingin mengajukan pertanyaan terkait dengan bagaimana nih refleksi dari pembelajaran tadi di kelas menurut versi Pak Irfan sendiri. Jadi gimana ya Pak, tadi pas saya di kelas itu kayaknya rasanya tegang sekali itu. Tegang. Iya, padahal yang observasi itu kan teman sendiri ya. Iya betul. Kayaknya tadi saya merasa tegang sekali. Kemudian ya karena memang tegang itu sehingga dalam pelaksanaannya kurang maksimal dan sepertinya mungkin itu saya bukan diri saya gitu. Tadi itu. Jadi seperti itulah mungkin perasaan saya. Oke Bapak. Padahal nih santai saja Bapak ya, tidak terlalu tegang dan segala macam. Justru tadi tuh menurut saya itu sudah bagus gitu kan. Lagi pula saya dan Bapak itu kan merupakan rekan sejawat gitu ya. Terus saya tadi juga mengatakan istilahnya supervisi itu bukan untuk mencari keburukan, kekurangan dari masing-masing kita, tapi kita sebagai mitra ini kan. Jadi bagaimana kita istilahnya berbagi praktek baik seperti itu. Nah, jadi benar mungkin ketegangan itu seharusnya mas santai aja, tidak terlalu harus muncul. Oh iya, menurut Bapak nih, kira-kira jika menurut penilaian Pak Irfan sendiri, kira-kira bagaimana penilaian secara keseluruhan kalau sekarang? Ini kan perasaannya. Kalau sekarang secara keseluruhan dari hasil supervisi pembelajaran tadi seperti apa? Kalau penilaian terhadap diri saya sendiri sih dari awal tadi masuk sampai akhir saya menilainya bahwa pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan itu masih banyak kekurangan Pak Ujang. Terutama mungkin kalau di RKP itu saya mencoba untuk udah masuk semua gitu kan, udah lengkap ya ideal ya. Tapi ternyata pas pelaksanaannya ada beberapa tahapan yang memang terlewatkan, mungkin karena tegang itu tadi mungkin. Gitu. Ya. Sehingga ada beberapa proses yang memang tadi belum sesuai dengan yang saya harapkan. Oke, baik Bapak. Ya. Baik. Jika dari aspek pengembangan yang tadi lah, yang tadi dibicarakan pada waktu praobservasi tadi kan ada harapan pengembangan di aspek-aspek tadi gitu kan. Nah, dari pengembangan yang tadi dibicarakan pada saat praobservasi tadi, kira-kira bagaimana refleksinya? Apakah sudah sampai target atau sesuai dengan harapan? Kayak gimana Pak? Nah, kalau secara tujuan pembelajaran yang saya tuliskan di RPP, saya merasa bahwa semua tujuan pembelajaran yang saya laksanakan itu sudah sesuai dengan apa yang saya harapkan. Nah, kemudian adapun untuk budaya positif, saya merasa udah lumayan maksimal lah. Tadi ada dulu, kemudian ada tilawah Al-Quran dulu, kemudian ada membersihkan kelas kelas yang masih ada sasaran dan sebagainya seperti itu. Nah, kemudian
untuk diferensiasinya juga saya rasa tadi udah lumayan Nampak kelihatan ya, ya udah ya, nampak betul. untuk diferensiasinya. Cuman mungkin yang masih jadi PR itu untuk KSE-nya, KSE-nya. iya baik. sosial emosionalnya masih perlu ditingkatkan karena memang tadi saya kayaknya belum maksimal banget gitu untuk Di KSE-nya. Nah seperti itu mungkin Pak Ujang. Oke. Tapi menurut saya sendiri mah Pak Irfan terkait dengan tadi yang sudah dipraktekkan di kelas, itu saya menilainya itu sudah bagus Pak, gitu kan? Tidak, menurut saya tidak terfokus kepada RPP juga, soalnya saya melihat ada beberapa pengembangan yang Bapak lakukan, tidak seperti yang di RPP persis seperti itu. Dan bagi saya itu merupakan apa ya? Hal yang bagus, hal yang positif, karena mampu menyesuaikan dengan keadaan dan juga kebutuhan murid ketika di kelas. Itu menurut penilaian saya. Kemudian tadi yang digarisbawahi di KSE-nya yang belum maksimal. Pandangan saya terkait dengan pengembangan KSE yang diharapkan dari Pak Irfan tadi, bagi saya itu sudah bagus Pak. Bahkan tidak hanya satu aspek tadi pengembangan diri saja, kan? Tapi aspek-aspek lain itu sudah muncul. Misalkan tadi saya melihatnya kesadaran bersosial itu sudah muncul, terus juga kemampuan berrelasi, kemampuan mengambil keputusan yang bertanggung jawab itu juga sudah muncul. Nah saya melihatnya tadi ketika proses diskusi tadi. Nah itu jadi sebenarnya sudah muncul di sana Pak ya. Penilaian KSE berarti itu ya? Betul, seperti itu. Pokoknya penilaian saya yang saya lihat dari penampilan Pak Irfan tadi itu sudah bagus. Tinggal dilatih dan diimplementasikan secara konsisten saja gitu. Nanti kalau sudah konsisten dan diimplementasikan secara terus menerus, insya Allah akan memiliki keterampilan pengembangan KSE dengan sendirinya kita akan terlatih seperti itu. Nah, kemudian Pak, untuk rencana tindak lanjut nih, tindak lanjut terkait dengan pengembangan pembelajaran yang Bapak inginkan tadi agar menjadi terampil dalam pengembangannya, karena Pak Irfan tadi rasa kok saya masih terpaku dengan RPP ataupun juga ini tadi melihatnya KSE-nya ini masih belum maksimal, gitu kan? Kira-kira seperti apa untuk tindak lanjutnya hal yang demikian? Nah untuk RTL atau rencana tindak lanjut yang insya Allah saya rencanakan mungkin sebagaimana tadi sesuai dengan arahan dari Pak Ujang sendiri, saya akan terus berusaha untuk mengimplementasikan sasaran pengembangan yang tadi Pak Ujang sebutkan ya, untuk bagaimana budaya positifnya juga harus ada, kemudian KSE-nya ada, kemudian pembelajaran berdiferensiasinya pun bisa masuk di sana. Jadi saya akan coba untuk ini karena memang untuk masalah seperti ini memang memerlukan jam terbang yang wajar ya. Jadi nggak bisa sekali dua kali langsung belajar. Jadi perlu pembiasaan. Harus terlatih ya. Mungkin untuk RTL-nya mungkin sementara seperti itu Pak Ujang. Baik Bapak. Sudah bagus sekali nampaknya Pak Irfan. Semoga nanti Bapak bisa semakin terampil dan tidak hanya Bapak, saya pun juga bisa menerapkan praktek baik yang telah Pak Irfan tampilkan tadi di depan saya dan juga anak-anak. Dan mudah-mudahan kita semua bisa semakin paham dan familiar lah dan terampil dalam menerapkan KSE ini. Tidak terasa Pak Irfan ya, percakapan kita ini sudah lumayan lama ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya dan berbagi praktik baiknya Pak Irfan ya. Semoga jalinan mitra kita ini, teman sejawat ini dalam kegiatan supervisi akademik ataupun juga pembelajaran banyak ilmu yang bisa didapatkan, khususnya untuk saya dan juga Pak Irfan yang bisa mengambil dari ilmu-ilmu tadi, dan keprofesionalan kita itu semakin meningkat dengan adanya kemitraan dalam supervisi ini. Mungkin itu saja Bapak dari saya. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya dan juga kesempatannya kepada saya yang diberikan. Itu mungkin Bapak. Baik Pak Ujang, terima kasih tadi atas masukan-masukannya. Mudah-mudahan kedepannya bisa saya perbaiki dan bisa lebih baik lagi. Amin. Mungkin itu saja Pak Ujang ya, karena saya juga sebentar lagi ada jam pelajaran saya. Baik Bapak, enggak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.